Setelah disebutkan bagaimana keseharian ibadah Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka merasa sedikit ya ibadah Nabi, tidak banyak. Fakannahum taqalluha. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Salah seorang di antara mereka ada yang berkata, "Ya, kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi. Kenapa Nabi beribadahnya cuma segitu? Karena Nabi Muhammad SAW dosanya itu sudah pasti Allah ampunkan, yang lalu maupun yang akan datang. Terus bagaimana?" Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Kalau begitu, amma ana fasa'asumun nahar wala uftir." Adapun aku akan berpuasa setiap hari dan tidak ada hari tanpa puasa, tanpa berbuka. Artinya tiada hari tanpa puasa. Hari ini puasa, besok lagi puasa terus. Wala uftir. Sahabat yang kedua, dia berkata, "Wa amma ana fasa'aqumul lail wala anam." Adapun aku akan sholat malam sepanjang malam, tiada malam tanpa sholat. Nggak ada tidur-tidurnya. Jadi mulai dari sholat isya, sholat 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, sampai subuh. Dan itu akan aku lakukan setiap hari, setiap malam. Dan lalu sahabat yang ketiga berkata, "Wa amma ana fala atazawwajun nisa." Adapun aku, maka aku tidak akan menikah. Menikah bikin repot saya. Harus kerja, harus cari nafkah, ya harus banyak berhubungan dengan orang. Ya, saya akan fokus beribadah. Tidak mau menikah. Didengar oleh Rasulullah SAW. Ya, didengar oleh Rasulullah SAW percakapan 3 orang sahabat tersebut. Iya. Sepertinya selintas nggak ada masalah. Tidak ada masalah, orang cuma ingin menambah ibadah kan. Untuk memaksimalkan ibadah. Pertama, ingin memperbanyak puasa sehingga dia akan berpuasa setiap hari. Yang kedua, ingin sholat malam sepanjang malam, tidak ada waktu untuk tidur malam. Jadi dia habiskan sepanjang malam untuk sholat terus. Yang ketiga, saya mau fokus ibadah saja, saya tidak akan menikah. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat. Ya, setelah sekiranya sudah cukup, Rasulullah SAW sampaikan beberapa keterangan. Lalu di situ Rasulullah SAW bersabda, "Fama balu aqwamin, fama balu qaumin yaqulu kadza wa kadza." Ada apa gerangan? Saya dengar ada sebagian, kalau Rasul tahu orangnya ini, itu. Tapi Rasul tidak tunjuk, kamu. Enggak. Rasul mengatakan, saya dengar nih, ada yang kasih statement seperti ini. Yang pertama, ya saya setelah mendengar keseharian ibadah saya, ya mereka merasa ibadah tersebut enggak maksimal. Dikit ya. Ya. Ini ada yang mengatakan seperti ini. Mau puasa setiap hari, tidak ada hari tanpa puasa. Hari ini puasa, besok lagi puasa. Terus, ya, ingin dapat pahala tentunya. Yang kedua, saya dengar dia mau sholat malam, mulai dari setelah sholat isya sampai subuh. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus,
nggak tahu berapa rakaat jadinya. Yang ketiga nggak mau menikah, ingin fokus ibadah saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ama Allah, ketahuilah, demi Allah, demi Allah." Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, inni la'alamukum billah. Aku yang paling berilmu tentang Allah SWT. Aku paling mengerti tentang Allah SWT. Paling kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala berikut syariatnya. Jadi tidak ada yang lebih berilmu daripada aku. Aku yang paling berilmu tentang Allah, paling mengerti syariat Allah, paling paham hukum-hukum Allah. Ya. Dan wa'aqahumlah. Sudah barang tentu aku yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian, dibandingkan seluruh umat manusia, bahkan dibandingkan seluruh makhluk. Aku yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Ya, paling bertakwa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bukan sombong. Allah pesankan untuk berkata seperti itu. Realitanya seperti itu. Bukan mengada-ngada. Aku, kata Nabi, ya namanya Nabi Muhammad. Ya, makhluk yang paling sempurna di sisi Allah SWT. Nih, aku yang paling mengerti tentang Allah, paling berilmu tentang Allah, paling mengerti syariat Allah, paling paham agama Allah. Ya. Wa'atqahumlah. Dalam pada itu aku yang paling bertakwa kepada Allah. Paling dalam riwayat wa'akhsyahumlah, paling takut kepada Allah SWT. Paling bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Lalu Rasulullah SAW teruskan, ini asum wa uftir. Tapi kalian coba lihat. Ini asum wa uftir. Aku berpuasa dan ada waktunya aku tidak berpuasa. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Ini asum wa uftir. Aku berpuasa dan kadang-kadang aku juga tidak berpuasa. Wa ana aqumu wa anam. Aku sholat malam. Tapi ada waktu aku tidur. Aku mu'anam. Ada waktu aku sholat malam. Ada waktu aku tidur. Tidak sepanjang malam aku sholat malam. Ya, Rasulullah SAW tidak sholat sepanjang malam. Kecuali 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam setahun 365 hari. Itu cuma 10 malam terakhir Nabi Muhammad SAW tidak tidur. Iya. Dalam riwayat yuhyil laila kullah. Rasulullah SAW menghidupkan sepanjang malam di 10 malam terakhir. Tapi hari-hari yang lain tidak seperti itu. Rasulullah tidurnya cepat malah. Ya, tidak larut malam. Rasulullah SAW tidurnya cepat. Ya, dan Rasulullah SAW memakruhkan ngobrol-ngobrol hal-hal yang tidak penting, tidak ada manfaatnya untuk urusan dunia dan akhirat setelah sholat isya. Ya, makruh hukumnya. Ya. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan bangun sepertiga malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW lanjutkan, wa ana atazawwajun nisa. Dan kalian juga tahu kan, kata Rasulullah SAW, ana atazawwajun nisa. Aku juga menikah. Menikahi para wanita, kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan, yang merasa tidak puas, merasa tidak cukup dengan apa yang telah aku gariskan, dengan apa yang telah aku contohkan, dengan apa yang telah aku tuntunkan, maka falaisa minni, bukan golonganku.
bukan golongan Nabi Muhammad. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimallahu yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini hadis luar biasa. Ya, ini hadis luar biasa. Bahwasanya seseorang ingin bertakwa kepada Allah itu tidak cukup dengan niat yang baik. Sekedar. Tidak cukup dengan sekedar, yang penting kan niatnya baik. Coba, apa salahnya sih menambah puasa? Iya kan? Secara kualitas nyusul deh. Kuantitas. Terus apa salahnya sih menambah rakaat? Ya, memaksimalkan ibadah. Semakin banyak kan semakin bagus. Logikanya seperti itu. Apa salahnya sih orang tidak mau menikah? Kan pilihan hidup. Hak asasi, mau menikah, mau nggak menikah. Ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi tidak setiap orang yang niatnya baik menambah ibadah, ya, membuat aturan atau garis yang tidak dituntunkan Nabi Muhammad SAW, terancam falaysa minni, bukan golonganku. Bukan cuma sekedar nggak bisa bertakwa, bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi tadi ada isyarat dari Rasulullah SAW. Ya, aku yang paling berilmu tentang Allah, paling berilmu tentang syariat Allah, paling berilmu tentang agama Allah, wa atqahum lah, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kalau pengen bertakwa itu harus berilmu. Berilmu yang sumbernya itu dari Rasulullah SAW. Sumbernya dari Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah dari siapa? Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Keluarnya dari Rasulullah SAW. Ya, dari malaikat Jibril, dari Allah SWT. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu keluarnya dari Rasulullah SAW. Ya, didapat para sahabat dari Rasulullah SAW. Ya, didapat para sahabat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau pengen bertakwa, kalau pengen sampai kepada derajat takwa, itu harus berilmu. Ya, harus ada ilmunya. Harus ada pengetahuannya. Harus ada ma'rifahnya. Harus ada hakikat yang akan disapai di situ. Ya, dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi, tidak ada takwa tanpa ilmu. Tidak mungkin seorang bisa bertakwa tanpa tuntunan ilmu. Tidak mungkin. Yang ada apa? Dengan sekedar niat baik. Ini jelas, coba lihat. Kurang apa baiknya itu sahabat? Pengen menambah sholat, menambah puasa, pengen fokus ibadah deh. Saya nggak kepingin menikah. Selintas nggak ada salah. Selintas tidak ada salah, bagus-bagus saja. Tapi ternyata Rasulullah SAW menganggap ini bukan perkara yang ringan. Rasulullah SAW menganggap ini perkara yang perlu didudukkan. Jangan sampai salah kaprah dalam memahami konsep takwa. Dalam memahami konsep takwa. Jadi takwa, sebagaimana disebutkan oleh Imam Talq bin Habib, takwa itu anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju tawaballah. Engkau melaksanakan ibadah atau engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Ya, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini garis bawahi. Jadi kalau mau bertakwa, itu harus ada nurin minallah. Bukan dengan perasaan, rasanya enak ya. Rasanya khusyuk ya. Rasanya adem ya. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan suka-suka. Bukan cuma sekedar dengan niat baik. Niat baik nomor 1. Ya, nomor 2-nya harus mutabaah. Ya. Ikhlas nomor 1. Syarat yang kedua harus menyesuaikan dengan tuntunan. Ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Jadi jamaah yang Allah SWT tadi, ala nurin minallah.
Ya, ini tarju thawab Allah. Nah, itu. Jadi dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, itu harus ala nurin min Allah. Benar nggak sesuai dengan tuntunannya? Ada tidak sandaran ilmunya? Ya. Yang kedua, tarju thawab Allah. Beribadahnya tersebut betul ada ilmunya, ada tuntunannya, ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, kemudian tarju thawab Allah, berharap mendapatkan pahala Allah. Ya, jadi bukan berharap mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, bukan berharap mendapatkan posisi di tengah-tengah masyarakat, bukan. Tapi beribadah kepada Allah SWT itu karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Tapi tadi, yang pertama, ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah. Ya, di atas cahaya Allah. Ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, baru setelah itu, tarju thawab Allah. Kita berharap pahala Allah SWT. Terus yang kedua, wa antatruka maharimillah. Ya. Kemudian takwa itu sisi yang kedua adalah tadi melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas tuntunan dari Allah, kemudian berharap pahala Allah. Yang kedua, ada kalanya takwa itu dengan konsep engkau meninggalkan hal-hal yang terlarang, meninggalkan kemaksiatan, ya, meninggalkan hal-hal yang tercela. Tapi apa? Ala nurin min Allah. Harus ada ilmunya. Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, itu harus ada ilmunya. Jangan sampai kita pikir ini meninggalkan larangan, padahal itu bukan. Ya. Ala nurin min Allah. Jadi meninggalkan hal-hal yang tercela, hal-hal yang terlarang, hal-hal yang tidak baik. Itu ala nurin min Allah. Harus di atas cahaya Allah. Ya. Harus ada di atas cahaya Allah SWT. Harus ada tuntunannya. Harus ada tuntunannya. Bukan dengan perasaan, atau suka-suka, atau sekedar adat istiadat, dan kebiasaan. Bukan. Tapi hukum itu dari Allah SWT. Ya, aturannya dari Allah SWT. Seperti tadi sahabat, dia meninggalkan tidur. Iya kan? Meninggalkan tidur, ada nggak tuntunannya? Sehingga kalau kamu nggak tidur, kamu bisa sampai kepada derajat takwa. Ternyata tidak. Ya, meninggalkan makan dan minum, ya kan? Alias puasa, ada tidak tuntunannya? Seperti itu konsepnya. Setiap hari gitu, kemudian sepanjang malam gitu, dan meninggalkan menikah. Meninggalkan berumah tangga. Ya. Benar tidak? Bukan supaya saya maksimal untuk beribadah. Ya. Supaya saya maksimal untuk baca Quran, supaya saya maksimal untuk, mungkin saya mau cari kerja untuk memberikan infak fisabilillah. Tapi ada tidak konsep takwa seperti itu di dalam agama Islam? Jadi, kalau pengen konsep bertakwa kepada Allah SWT, itu harus ala nurin minallah, tarju thawab Allah, atau makhafata iqabillah. Jadi engkau meninggalkan larangan-larangan Allah, engkau meninggalkan hal-hal yang tercela, itu betul-betul ada landasannya. Saya tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena ada landasannya. Karena Allah dan Rasulnya melarang hal yang demikian, maka kita tinggalkan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka takut akan azab dan kemurkaan Allah. Baru dikategorikan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akhwan fiddin wa akhwati fillah, dalam kita beragama, dalam kita melaksanakan perintah Allah, dalam kita meninggalkan hal-hal yang menurut kita tercela, itu harus ada nurin min Allah. Harus ada ilmunya. Ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita pikir-pikir, sahabat itu kan bukan orang sembarangan. Iya kan? Sahabat itu manusia pilihan. Orang yang setelahnya itu tidak akan bisa sampai kepada derajat sohbah. Tidak akan bisa sampai kepada derajat sahabat, nggak bisa. Sehebat apapun. Sampai-sampai disebutkan, coba cari biografinya Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, coba. Ini PR di rumah daripada baca yang nggak jelas. Ya, lihat yang nggak jelas, cari baca biografi Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, ini imam mungkin dikatakan sempurna. Keilmuannya, ketakwaannya, hajinya, jihadnya, sedekahnya, luar biasa. Ilmunya, fikihnya, hadisnya, dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan oleh ulama, demikian luar biasanya Imam Abdullah bin Mubarak ini, dikatakan, lam yafdul ashabu Rasulullah SAW bila bisuhbah. Jadi, sampai pada titik sahabat Rasulullah SAW tidak bisa menandingi keutamaan Abdullah bin Mubarak kecuali karena persahabatan. Jadi, kalau bukan karena persahabatan, mungkin masih bisa ditandingi ketakwaan oleh Abdullah bin Mubarak. Cuman karena para sahabat sudah terlanjur bersahabat dengan Nabi, ya, maka tidak bisa. Artinya apa? Artinya derajat ketakwaan yang di kalangan kaum muslimin, pengikut Rasulullah SAW itu tentu derajat takwanya para sahabat itu nomor 1. Ya, tapi ini kita lihat di sini, ternyata sahabat saja nggak boleh sembarangan buat aturan-aturan, suka-suka, padahal itu sudah sampai derajat sohbah. Levelnya tuh level sahabat loh. Ya, apalagi cuma level ustadz, kiai, syekh, atau yang lain-lain di bawah itu. Level sahabat Nabi tidak boleh berkreasi sendiri. Ya, tidak boleh berkreasi sendiri. Ya, Nabi ancam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Itu konteksnya. Hadisnya, barang siapa yang enggan atau yang tidak merasa cukup dengan apa yang aku gariskan, falaysa minni, maka bukan golonganku. Ya, makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam banyak kesempatan dia berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kalian itu kalau mau selamat, dia berbicara kepada para tabi'in, pada ulama tabi'in. Ibnu Mas'ud salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sabiqunal awwalun minal muhajirin. Dia katakan, ikutin aja. Nabi sholat seperti apa, ikutin. Nabi puasa seperti apa, ikutin. Nabi baca sholawat seperti apa, ikutin. Nabi bermuamalah seperti apa, Nabi ikutin aja. Wala tabtadi'u. Ittabi'u wala tabtadi'u. Ikutin aja. Nggak usah inovasi dan kreasi, nggak usah. Ikutin aja. Apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, dan kami para sahabat gitu semua. Ya. Faqad kufitum. Udah cukup. Ngapain? Capek-capek buat ini, rekayasa ini, atau inovasi ini, nggak usah. Ikutin aja kata. Maka kalian selamat. Ya, kalian akan selamat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dan banyak lagi para sahabat yang mengatakan demikian. Jadi di sini poin yang terpenting, jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sebutkan, "Inilah alamukum billah wa atqahumlah." Jadi kalau ingin bertakwa kepada Allah itu harus berilmu. Ya, harus ada keterangannya seperti apa. Harus ada sumbernya. Nggak bisa orang beristihad masing-masing. Ya, tidak bisa orang mikir sendiri-sendiri gitu loh. Menempuh jalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Harus ada sumbernya. Jangan sampai dia merasa bagus, ya kan? Merasa bagus, terus semakin tersesat dia. Makanya
cukup tegas perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam sebagian kitabnya dia katakan man istahsan faqad syarra. Jadi ini bukan perkara yang ringan. Barang siapa yang menganggap baik, barang siapa yang menganggap baik, dia punya perasaan, dia punya tradisi, ya, atau dia punya adat istiadat yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, maka faqad syarra. Dia telah memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat alias tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri tidak? Ngeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. In 'alaika illal balagh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanmu wahai Nabi itu cuma menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW itu tidak berani memberikan jawaban atau keputusan sampai turun wahyu. Iya kan? Banyak kesempatan tertentu Rasulullah SAW tunggu dulu sampai datang malaikat Jibril, dapat keterangan dari Allah SWT, jawabannya A. Kalian harus seperti ini. Iya kan? Seperti banyak sekali. Contohnya ada seorang wanita datang ke Rasulullah menggugat suaminya karena suaminya bilang anti alayya kadhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nabi pertama ya nggak tahu sampai Allah turunkan ayat. Nabi aja nggak, coba seperti itu. Kenapa? Hak membuat aturan syariat itu haknya Allah SWT. Jadi ini bukan perkara yang ringan, jemaah. Bukan perkara yang ringan, pakai membawa perasaan. Saya rasa bagus-bagus aja. Ya. Apalagi ini adat istiadat. Ya, nenek moyang kita seperti ini. Masalahnya, betul tidak? Makanya Allah katakan, ketika orang-orang musyrikin ditanya oleh Allah SWT. Jadi ada poin kesamaannya. Wa idza qila mattabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw kana aba'um la yakunu syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada orang-orang musyrikin, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kata mereka? Ngapain? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami cuma pingin ikut ya aturan yang telah dilakukan oleh moyang-moyang kami, bapak moyang kami. Ya, tradisi yang sudah terlanjur mengakar di masyarakat kami. Ya, orang banyak seperti itu semua kok. Ya. Apa kata Allah SWT? Allah kana aba'uhum la yakunu syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap memaksakan diri untuk mengikuti tradisi-tradisi tersebut? Ya, entah namanya kearifan lokal atau segala macam. Allah kan abahum la yakunu syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak mereka itu tidak berakal, kata Allah SWT, tidak berpikir sebagaimana yang Allah SWT tuntunkan dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang ringan. Imam Syafi'i mengatakan man istahsan faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik perkara yang diada-adakan, ya, perkara yang diada-adakan dalam agama, kan bagus aja. Masa melarang orang ibadah? Masa melarang, tadi kan kesannya kan tadi, kok ngelarang orang sholat? Kok ngelarang orang puasa? Kan sholat bagus, puasa bagus. Nah, coba lihat. Padahal sholat bagus, tapi seperti apa caranya? Ya, puasa bagus, tapi seperti apa caranya? Pingin fokus memperbanyak ibadah bagus, tapi seperti apa ilmunya? Ya harus ada ilmunya. Nah ini, faqad syarra, dia telah memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat alias apa? Alias memposisikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam banyak kesempatan tidak mau. Para sahabat Rasulullah SAW sudah derajat wali yang paling tinggi. Para sahabat Nabi
Tidak ada orang yang bisa menandingi orang yang setelahnya, menandingi derajat keimanan para sahabat, nggak ada. Udah paling tinggi para sahabat Rasulullah SAW keimanannya. Tapi ya, ditegur oleh Rasulullah SAW, nggak boleh kamu seperti ini, nggak boleh kamu seperti ini. Ya, rekayasa. Ya, industri bisa direkayasa. Urusan dunia bisa direkayasa, teknologi bisa direkayasa. Tapi urusan agama, aturan Allah SWT nggak boleh direkayasa-rekayasa. Ikutin aja. Allah yang buat aturan. Nabi Muhammad SAW cuma ikut, para sahabat cuma ikut, apalagi orang yang datang setelahnya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, demikian pentingnya perkara ilmu dalam agama ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman." Dan engkau jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat-cepat wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan ya ilmu tersebut kepada para sahabat. Ya, min qabli an yuqda, sebelum maksimal ya disampaikan kepadamu, karena ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah SAW ingin menyegerakan kebaikan ini sampai kepada sahabat. Apa kata Allah? Jangan cepat-cepat. Malaikat Jibril itu mungkin menyempurnakan apa yang telah Allah risalahkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada penjelasan, mungkin ada tafsirnya, mungkin ada rincian-rinciannya, dan mungkin ada praktek-prakteknya. Kadang-kadang malaikat Jibril mempraktekkan bagaimana caranya beribadah. Nah, kemudian di akhir ayat tersebut, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah ya, dan menjauhkan seorang dari kemurkaan Allah SWT. Ilmu yang mengantarkan seorang kepada keridhaan Allah dan menjauhkan seseorang daripada nerakanya Allah SWT. Nah, kata ulama, ini ayat ya menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas ayat yang memerintahkan nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Padahal boleh dong minta tambahan harta, niatnya apa? Untuk berinfak, bersedekah, jihad fisabilillah. Bagus kan? Bagus. Boleh dong minta tambahan kekuasaan. Ya, supaya apa? Supaya kalau Rasulullah semakin berkuasa, para sahabat semakin berkuasa, Islam semakin menyebar. Iya kan? Atau yang lain-lainnya. Minta tambah, tapi sisi-sisi positif gitu. Minta tambahan sisi-sisi positif. Tapi nggak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah perintahkan nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya. Dan Allah tuntunkan, Qul, ucapkanlah wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Tambahkan kepadaku ilmu. Nah, jamaah yang bermanfaat ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulianya ilmu. Ya, makanya kata Nabi bahwasanya aku itu yang paling berilmu tentang Allah, paling berilmu tentang syariat Allah, maka aku orang yang paling bertakwa kepadanya. Jadi kalau mau bertakwa kepada Allah harus berilmu. Ya, berilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, di sini kita garis bawahi ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah dan menjauhkan seorang dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Al-Quran Subhanahu wa taala, dari situlah Rasulullah SAW mempraktekkan dalam kesehariannya. Ya, pertama kali yang disebut oleh Rasulullah SAW ya di dalam doa pagi dan petangnya, zikir pagi dan petangnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengantarkan seorang hamba kepada ketakwaan kepada Allah. Ilmu yang mengantarkan seorang hamba menuju keridhaan Allah dan jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmunya sendiri memang tidak bermanfaat, ya, atau ilmu tersebut asalnya bermanfaat tapi pelakunya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengantarkan kepada kemanfaatan. Kemudian rezeki yang halal. Ya, karena ada rezeki yang tidak halal akan mendatangkan petaka di dunia dan akhirat. Kemudian amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima ya Allah. Karena sekian banyak amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, kenapa kita batasi seperti itu? Yang mendekatkan seorang kepada Allah, menjauhkan dari kemurkaan Allah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan fikih fid din. Fikih fid din itu maksudnya ilmu tentang agama. Ya, ilmu tentang agama, ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang asma wa sifat, tentang tafsir Al-Qur'an, tentang fikih ibadah ataupun muamal ataupun yang lainnya. Intinya yang mengantarkan seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, "Wa man lam yuridillahu bi khairin lam yufaqqih fid din." Artinya, barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan baginya untuknya, maka Allah akan jauhkan dia dari fikih fid din. Allah akan jauhkan dia daripada ilmu agama. Ya, ilmu agama membosankan. Ya, ilmu agama bikin pusing, ilmu agama bikin tidak nyaman. Berarti apa? Orang tersebut tidak Allah kehendaki kebaikan baginya. Nah, orang yang Allah SWT kehendaki kebaikan padanya, kata Rasulullah, Allah SWT akan jadikan dia mencintai ilmu agama. Allah akan jadikan dia memiliki fikih fid din, semangat dalam berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengantarkan seorang kepada keridhaan Allah dan menjauhkan seorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar dari sini karena Rasulullah SAW manusia yang paling baik, ya, maka Rasulullah SAW manusia yang paling berilmu. Karena Rasulullah SAW manusia yang paling berilmu, jadilah Rasulullah SAW manusia yang paling baik. Ya, jadi tidak mungkin sampai kepada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu yang mengantarkan seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimanallahu iyyakum, dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi jelas sudah bahwasanya tidak ada di dunia ini perkara yang lebih mulia daripada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang sosok yang membawa syariat tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya merugi. Ya, semua manusia merugi. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Pertama kali Allah sebutkan orang yang beriman. Ya, disebut oleh ulama, iman itu asalnya, ya, at-tasdiq. Ya, membenarkan. Dan tidak mungkin seorang membenarkan setelah turun kepadanya ilmu. Setelah turun kepadanya ilmu. Jadi ayat ini ayat yang menganjurkan pertama kali yang dilakukan seorang hamba kalau tidak ingin merugi, dia harus berilmu. Illal ladzina amanu. Setelah dia berilmu,
tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu tersebut akan mengantarkan keimanan. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada apa saja yang Allah kabarkan dan Rasulullah SAW sampaikan. Ya, itu semuanya dengan ilmu. Itu semuanya dengan ilmu. Ya, makanya ayat yang pertama kali yang Allah turunkan itu Iqra. Ya, baca. Orang sampai ilmu itu dengan baca. Ya, dengan membaca. Setelah dia membaca, dia mikirkan. Semakin banyak dia membaca, semakin datang banyak kepadanya ilmu. Ya. Nah, di sini kenapa? Karena pintu kebaikan semuanya lewat ilmu. Pintu kebaikan semuanya lewat ilmu. Makanya pertama kali ayat yang turun kepada Nabi Iqra, karena pintu kebaikan semuanya lewat ilmu. Jalan ilmu itu dengan membaca. Ya, dengan membaca. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berilmu beramal saleh. Setelah seorang itu berilmu, setelah orang beriman, dia beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian dia jangan egois. Setelah dia beriman, beramal saleh, jangan egois. Dia ajak. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Dia harus berempati. Ajak orang untuk biar selamat, untuk beriman dan beramal saleh juga. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kemudian apa? Dalam mengajak itu pasti ada aral, pasti ada kendala, pasti ada cibiran. Kalau ngajak untuk sama-sama berinvestasi dagang, cenderung orang biasa-biasa aja. Paling sekedar kalau nolak nggak pakai cibiran-cibiran. Tapi mengajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau ditolak itu ada plus, ada cibiran-cibiran, ada nyiran-nyiran, atau mungkin ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Makanya Allah katakan wa tawassaw bis sabr, untuk sama-sama sabar. Ya, sabar mengajak untuk kepada kebaikan, sabar dalam berilmu, sabar dalam beriman, sabar dalam bertakwa, sabar dalam beribadah, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam mengajak untuk berbuat baik, sabar untuk mengajak untuk sama-sama bertakwa dan beriman serta beramal soleh menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, lau ma anzalallah, ya, atau lau tadabbaran nas, dalam riwayat lau tadabbaran nas ma fi hadis surah lakafathum. Kalau manusia betul-betul mencermati surat ini, maka itu sudah lebih daripada cukup. Ya, surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Jadi semua manusia merugi, semua manusia nyesel, kecuali pertama ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman itu harus landasannya dengan ilmu. Harus landasannya dengan ilmu. Tidak akan sampai kepada iman kecuali setelah seseorang itu mentalaah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang akan memunculkan kemudian setelah itu amal soleh yang mengantarkan seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu selalu ya diutamakan sebelum seorang itu melakukan amalan lisan maupun melakukan amalan badan. Sebelum berucap dan berbuat itu harus ada ilmunya. Ya, karena Imam Bukhari itu ahli agama, maksudnya beliau adalah ilmu yang berkaitan tentang agama, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang syariat Allah, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah pula pertanyaan malaikat
ya pertanyaan malaikat nanti di dalam kubur, ya itu man rabbuk, ya siapa Tuhanmu? Orang yang nggak kenal Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mudah menjawab pertanyaan mereka. Man rabbuk. Jadi bukan cuma sekedar jawaban yang tidak bermakna. Jadi ketika dia sanggup menjawab man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia tahu maksudnya Tuhannya Allah. Allah itu seperti apa? Oh, Allah itu yang mencipta, ya. Allah itu yang memelihara alam semesta. Allah itu yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Seperti itu. Artinya dia tuh benar kenal. Ya. Man rabbuk. Ya, siapa Tuhanmu? Bukan dia tidak tahu. Ya. Setiap orang beriman pasti dia kenal Allah SWT. Ya. Pertama yang harus Allah yang mencipta. Kalau Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa terhadap alam semesta dan isinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya, mengatur itu menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Nah, yang terpenting Allah yang berhak diibadahi satu-satunya. Jadi setelah kita yakini Allah itu yang mencipta, Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang mengatur alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, harus kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segenap peribadatan. Kita mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Kita takut akan azab dan kemurkaannya. Kita serahkan cinta kita seutuhnya. Ya, kenapa? Landasannya. Jadi, pertanyaan malaikat itu bukan cuma sekedar tanya 1+1, 2. Ya. Artinya, di situ ada bentuk pengenalan. Kenal tidak kamu dan Allah SWT? Nah, orang yang berkeyakinan di situ ada sosok-sosok tertentu yang punya kekuasaan di luar kekuasaan Allah, berarti dia tidak kenal Allah SWT. Ya, walaupun dia jawab Tuhan, walaupun dia jawab Allah SWT, dia nggak kenal. Ya, man rabbuk? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Allah itu apa? Allah itu ma'budi haqqan. Sosok Tuhan yang disembah satu-satunya. Loh, kalau dia punya keyakinan, di sana ada yang memberikan kemanfaatan dan kemadharatan selain Allah SWT, berarti dia tidak kenal Allah. Dia akan jawab macam-macam. Yang disembah macam-macam. Ya. Orang mukmin yang bertauhid saja yang bisa menjawab ini. Ya. Kalau sekedar dikenang-kenang, sekedar dihafal-hafal, gampang banget ya. Pengen selamat di alam kubur, apalin aja Tuhanku Allah, ya, agamaku Islam, nabiku Muhammad, selesai. Iya kan? Anak baru tamat baru selesai PAUD pun tahu. Iya kan? Dihafal, nanti kamu hafal, nanti pokoknya jangan lupa deh. Kalau malaikat nanya, ini jawab ini. Bukan seperti itu kan? Tapi sejauh mana seorang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang akan bisa jawab. Ya, kalau di dunia dia tidak beriman, dia tidak akan bisa jawab. Nah, tidak mungkin seorang sampai kepada keimanan Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya disembah kalau dia yakin bahwasanya perlu kasih sesajen kepada gunung berapi, perlu kasih sesajen kepada Nyi Roro Kidul, perlu pasang-pasang benda-benda keramat dan pusaka. Berarti dia tidak yakin Allah sebagai Tuhannya yang disembah satu-satunya. Ya, Rasulullah SAW suatu kali selesai perang Hunain, ya, itu para sahabat melewati pohon bidara besar, pohon keramat. Ya, nah orang-orang musyrikin itu berkeyakinan pohon ini pohon keramat. Mereka punya kebiasaan pohon-pohon keramat itu buat naruh apa? Sajen, terus naruh keris, ya, terus tombak, panah, lembing dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dia jadi sakti mandraguna. Ya. Apa kata para sahabat tersebut? Sebagian sahabat nih, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzata anwar. Ya Rasulullah, buatkan kami
Ya, Dzatu Anwat, pohon keramat tadi, Dzatu Anwat yang dibuat ritual-ritual macam-macam tadi. Sebagaimana orang-orang musyrikin, maksudnya punya seperti itu. Kenapa sahabat tersebut berkata polos saja sahabat? Kan tradisi, kearifan lokal kita dari masa ke masa, wahai Rasulullah, kamu kan tahu juga, nah ini kan kebiasaan kita orang Quraisy, kebiasaan kita orang Arab seperti itu. Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna hasanan. Ya, walladzi qultumuh kama qalat banu Israil li Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Apa yang kalian ucapkan itu persis seperti ya apa yang telah diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, apa itu? Ya Musa, buatkanlah kami berhala, ilahan, berhala atau sesembahan selain Allah SWT, sebagaimana mereka punya berhala. Coba lihat. Cuman kayak gitu Rasulullah SAW katakan telah menjadikan sembahan selain Allah. Ya, walaupun dalihnya ini kan kearifan lokal. Coba lihat. Padahal cuman seperti itu. Kenapa? Karena ada keyakinan selain Allah SWT itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, atau cuman sekedar sebagai sebab. Wah, ini kan cuma lantaran doang. Tapi tetap kata Nabi, kalian telah menjadikan berhala selain Allah SWT. Seperti apa yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa dan Bani Israel Allah selamatkan, ya Allah selamatkan itu dari kejadian yang luar biasa, dari kejaran Fir'aun, ya dengan izin Allah SWT, Allah SWT belahkan itu Laut Merah. Ya, Laut Merah itu terbelah. Itu kan dahsyat. Berbondong-bondonglah Bani Israel, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan nyebrang, dipimpin oleh Nabi Musa dari Mesir ke Jazirah Arab. Kan dahsyat itu. Luar biasa kan? Mukjizat seperti itu luar biasa. Nggak ada dalam sejarah umat manusia Nabi Musa bisa selamatkan umatnya dengan izin Allah SWT. Itu kan mereka lihat sendiri. Dahsyat gitu. Allah sebutkan kullu firqin kataudil azim. Jadi mereka lewat di dasar laut, itu kan lewat kiri dan kanan itu kan seperti antum pernah lihat datang ke SeaWorld gitu. Apa namanya, lihat, wah ini ada ikan paus, ini kan macam-macam. Oh, kan dahsyat zaman itu. Artinya apa? Semestinya keimanan mereka kepada Allah semakin kuat kan. Nah, Allah selamatkan. Terus mereka sudah sampai seberang, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ngejar. Semestinya apa? Mereka semakin bersyukur, ya Allah selamat. Kalau enggak mereka dibunuhin kan. Fir'aun kan bengis sekali. Bahaya jadi bunuh, apalagi orang dewasa. Nah, ketika mereka berjalan, mereka lewat suatu kampung. Nabi Musa dengan pengikutnya, Bani Israel. Lihat orang di sana punya kearifan lokal. Apa itu? Pemuja dewa sapi. Ya, buatlah mereka replika dewa sapi dari emas, jadi patung dia. Ya, mereka apa? Muja-muja itu. Dewa sapi. Ya. Apa kata Bani Israel? Wah, ini kearifan lokal nih. Keren ini. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Coba lihat. Wahai Nabi Musa, buatkanlah kami ya seperti yang mereka lakukan. Ilahan kama lahum alihah. Ya, berhala buatin, entah apa kayak kamu buatin seperti itu. Sebagaimana mereka punya. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, kalian ini bodoh banget gitu. Coba lihat, Allah yang selamatin mereka, ya kan? Semestinya apa? Semestinya kan keimanan semakin kuat akan pertolongan Allah SWT. Ya kan? Allah sampai turunin
makanan dari sorga. Manna wa salwa. Turun dari sorga. Bosen masa makannya cuman roti-roti doang. Pengen dari sorga dong. Wah, turun bener. Masih juga sampai seperti itu. Mukjizat-mukjizat sekian banyak yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Coba cuman ketipu dengan apa? Dengan patung dewa sapi itu. Nah, di situ Rasulullah SAW katakan, nah ini kan kok Rasulullah SAW samakan ya? Kalau ini cuma pohon besar ya Rasulullah. Pohon keramat. Apa salahnya kita kasih sesajen? Apa salahnya kalau kita buat untuk naruh senjata-senjata kita supaya senjata tersebut sakti mandraguna. Nabi katakan kalian telah menjadikan berhala, meminta berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini berarti dia tidak kenal Allah. Nggak bisa. Ya. Kalau kamu kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu harus bergantung hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Minta kekuatan hanya kepada Allah. Minta keselamatan hanya kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kamu kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kamu minta kepada selain Allah, walaupun alasannya cuma lantaran-lantaran doang, berarti kalian tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal Allah sebagaimana mau menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk rabbi Allah. Allah yang menciptakan aku, Allah yang memelihara aku, Allah yang menguasaiku sehingga aku hanya beribadah kepadanya saja. Kalau seperti itu, beribadah kepada Allah SWT, orang muslim tidak bisa jawab. Ya. Atau muslim tapi melakukan kesyirikan, tidak bisa jawab. Ya, percuma dong kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada sembahan, tidak ada berhala yang boleh disembah. Yang disembah hanya Allah SWT. Seperti itu kan. Nah, tatkala seorang punya keyakinan di sana, selain Allah SWT yang memberikan kekuatan, kemanfaatan, keselamatan, berarti dia telah menduakan Allah SWT dalam hal ibadah. Nah, kemudian juga harus kenal agama Islam. Agama Islam seperti apa? Ya, dini Islam. Apa agamamu? Ya. Kalau tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, bagaimana bisa menjawab pertanyaan malaikat? Ya, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Bagaimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut? Nah, pertanyaan malaikat tersebut tidak akan muncul kecuali dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada syariatnya, iman kepada nabinya, yang demikian tidak akan tumbuh tanpa seorang itu berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fiddin wa akhwati-fillah, kaum muslimin muslimat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Taala, dari situlah kenapa Rasulullah SAW katakan inilah alakum billah wa atqahumlah. Aku adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah, tentang syariatnya, tentang agamanya, maka aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang kepingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama dan utama dia harus berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariatnya, tentang agamanya, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya sumbernya daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Bagi yang mungkin ada pertanyaan, kertasnya bisa jawab ke depan. Atau ada yang mau nanya langsung, kira-kira? Bismillah. Bismillah, semoga Ustaz selalu sehat dan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala
wa antum kadzalik. Semoga kita semua, antum dan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada rumah kita yang terlanjur diberikan barang-barang keramat saat dulu mau dibangun, seperti menanam kepala kambing di pondasi, bagaimana cara bertobatnya? Apakah harus digali kembali, dikeluarkan? Bagaimana cara meruqyah rumah kita yang dihuni setan jin karena penanam kepala kambing tersebutnya? Ya, kalau sekiranya tidak memiliki efek, tidak memiliki pengaruh macam-macam, ya, tidak mulai pengaruh macam-macam, artinya ya biasa aja, adem, biasa aja rumahnya, ya biarin aja, iya kan, di dalam pondasi soalnya daripada dibongkar-bongkar lagi, kecuali mungkin jinnya ganggu, ya kan, suka bikin suasana, jin ganggu tuh macam-macam, akhirnya keluarga kok jadi gampang berantem, ribut, terus suasana rumah jadi panas, terus tidak nyaman dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada buhulnya. Biasanya ada buhulnya. Jadi biasanya dukun-dukun itu, walaupun namanya kiai, ustadz atau syekh atau habib, kadang-kadang dikasih tulisan-tulisan, entah di kain putih, entah di kain dibungkus atau kertas, terus ditulis-tulis sot alif sot, ada kan? Iya, raja-raja itu dibungkus, nanti ditaruh di dekat kepala kambingnya atau apanya gitu, terus ditanam atau ditaruh di plafon atau macam-macam deh. Nah ini kalau masih ada seperti itu ya, kalau gampang kita ambil, kita musnahkan, kita bakar, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, bakar aja. Ya, dibakar saja. Itu kita nggak ngerti kodenya. Itu sepertinya kode-kode jin deh. Ya. Sot alif 5 5 5 5 3 2 1. Pakai bahasa Arab itu. Nggak paham apa maksudnya. Mungkin jin punya kode-kode sendiri deh. Iya. Iya. Apa kode Illuminati atau apa, nggak ngerti saya. Nah, seperti ini kalau bisa kita musnahkan, kita musnahkan. Ya. Kalau bisa kita musnahkan, kalau digali pondasinya roboh nanti rumahnya. Nah, ini lihat situasi dan kondisi seperti itu. Jadi bagaimana juga cara meruqyah rumah kita yang dihuni syaitan jin? Terus saja baca Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fuyutikum la taj'alul kubur, ya, jangan rumah kalian buyut seperti kuburan, la yuqra' fil Qur'an, yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Ya, jadi rumah itu dibacakan Al-Qur'an. Ya, dibacakan Al-Qur'an. Minimal kalau kita lagi nggak baca Quran, ya pakai murotal atau apa gitu kan. Ya. Jangan kalau qasidahan nggak mempan. Ya. Tidak mempan ya. Ya. Jadi Al-Qur'an dibacakan Al-Qur'an. Terutama surat Al-Baqarah. Ya. Jazakumullahu khairan, antum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian ormas yang kreatif dalam muamalah. Ada yang sangat kreatif dalam ubudiyah. Misal soal doa bersama, baca Quran di kuburan, apalagi nih, nabur kembang di kuburan yasinan dan lain sebagainya. Mereka yang mengatakan dan menyebut dasar hadisnya yang sahih. Bagi golongan yang menentang disebut sebagai Wahabi atau Salafi. Mereka sangat kekeh dengan pendapatnya, padahal mereka golongan yang merasa berilmu. Ya,
pertanyaannya mengapa mereka sangat kekeh dengan pendapatnya, merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW. Ya, jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya jangankan orang belakangan, para sahabat Nabi tidak Rasul izinkan untuk berkreasi dan berinovasi. Ya, berkreasi dan berinovasi nggak diizinkan. Ya, tidak diizinkan berkreasi dan berinovasi. Apalagi orang-orang yang datang belakangan. Ya, Imam Syafi'i sendirilah dengan tegas mengatakan menistahsan faqad syarra, barang siapa yang menganggap baik perkara-perkara hasil rekayasa ibadah, ya, tradisi jadi ibadah dan lain sebagainya, kan baik. Jadi coba lihat, apa sih salahnya puasa yang semestinya ada Rasulullah SAW kan paling maksimalkan puasa Daud. Itu pun Rasulullah tidak lakukan. Ya, cuman pernah ada anjuran. Rasulullah SAW puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Sya'ban, dan anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram. Ya, ini kan selintas ya, nambah puasa selama kita sehat walafiat kan gak ada masalah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tegur. Terus selama tidak berpengaruh, salahnya apa? Orang kita menambah rakaat kok, sholat semalam suntuk, ya kan? Tinggal kita robah aja, waktu yang lain, misalnya waktu duha aja kita tidur misalnya, istirahat, atau siangnya bisa kita istirahat, malamnya. Apa salahnya? Tapi Rasulullah mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi hati-hati. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Ya, pernah lagi ini. Suatu kali Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ya, itu pertama-tama Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah SAW, melihat kok ada orang berkelompok-kelompok di dalam masjid. Ya, berkelompok-kelompok di dalam masjid. Masing-masing kelompok itu dipimpin oleh komandan regunya. Ya, mereka bilang di masjid Bani Hanifah yang ada di Kufah, yang komandan regu itu kasih aba-aba. Sabbihu mi'ah, halilu mi'ah, tasbih 100 kali. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Tahlil 100 kali. Dilihat, kok ini ada apa ini? Kata Abu Musa. Wah, ini orang beribadah rame-rame, zikir rame-rame. Laporlah ke Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu nggak ngingkari? Ya, saya kan nggak enak. Saya nunggu kamu deh. Akhirnya mereka datang bareng-bareng ke masjid. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya, ya umat Rasulullah, wahai umat Rasulullah, ada apa ini? Ya, ma asra'a halakatakum. Coba lihat, alangkah cepat kalian itu binasa. Oh, kok binasa? Kurang ajar ini Ibnu Mas'ud. Kami ini kan tasbih, zikir, baca tahlil. Kok dibilang binasa? Kok dibilang celaka? Cepet banget kalian celaka, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Hadhihi thiyabu Rasulullah sallallahu tubla wa aniyatum lam tuksar. Faqad ahdatstum fi dinil ma ahdatstum. Loh ini loh, kata Ibnu Mas'ud. Baju Nabi ini masih banyak, masih ada sebagian mungkin yang aku pegang. Baju Nabi ini belum usang, masih bisa dipakai. Ya. Piring-piringnya masih ada, belum pada pecah.
Artinya ini masih anget. Ya. Kok cepat sekali kalian itu binasa, cepat sekali kalian celaka. Ya, kalian telah membuat aturan atau membuat ritual-ritual yang diada-adakan. Coba lihat. Kalau Ibu Mas'ud muncul sekarang, pasti udah dibilang Wahabi itu. Dasar Ibu Mas'ud Wahabi ente Ibu Mas'ud. Ya. Coba lihat. Seperti itu. Iya, mungkin juga Ibu Mas'ud Wahabi. Kalian apa? Kesalahannya apa coba? Ngajak orang, kami cuman mana ra'ila khairan. Loh, Ibu Mas'ud kami kan maksudnya baik. Daripada orang ini mungkin ada yang jenggrang-jenggreng main musik, nggak jelas gitu. Kami kumpulin di masjid. Ya kan? Supaya apa? Supaya dia beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah SWT. Coba lihat. Lam nuridu ilal khair, katanya. Kata orang-orang tadi. Perwakilan mereka itu, kami cuman pingin kebaikan. Daripada mereka ngabisin waktu nggak jelas, kami kumpulin pemuda-pemuda ini di dalam masjid. Kami buatlah ritual-ritual tadi. Salahnya apa? Orang yang kami cuman tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya, cuman kita organize gitu. Ya. Saya ini cuman IO aja. Ya. Kita kumpulin supaya ini apa? Kan bagus dong. Apa katanya? Kan kami cuman pingin baik. Ya. Gratis kok. Kami nggak minta pungut bayaran. Pingin cuman dapat kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ini. Lihat. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Betapa banyak orang yang pingin mendapatkan kebaikan tapi nggak dapat. Nah, ini coba lihat. Memang Ibnu Mas'ud Wahabi. Nah. Akhirnya sebagian mereka ngeyel, sebagian sudah tobat lah. Ya, belajar lagi sama Ibnu Mas'ud. Ya, salah seorang ulama sahabat, belajar lagi duduk lagi dengan sahabat. Sebagian enggak. Nah, yang ngeyel-ngeyel ini disebutkan dalam perawi hadis tersebut, perawi riwayat tersebut, sebagai mereka ikut Khawarij. Di antara mereka itu ikut ini khuruj kepada hukam. Khuruj itu pemberontak. Mereka ikut barisan-barisan pemberontak yang menghalalkan darahnya kaum muslimin. Seperti itu. Apa ini? Aku tahu tentang Allah dan syariatnya, sabda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang membuat syariat baru? Ya, contoh seperti selawat, naria, dan lain sebagainya. Apa saja? Ya, termasuk dalam selawatnya versi selawat Nabi aja deh. Nah, ini tadi, Ibnu Mas'ud, ini kan calon menuju surga, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sabiqun awalun minal muhajirin. Banyak sekali keutamaan di sisi Allah, keilmu dan ketakwaannya. Pernah suatu kali dia datang ke Rasulullah SAW. Hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Ya. Fa kaifa nusalli alaik? Ya. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, maka ajarkan kepada kami bagaimana cara mengucapkan salawat kepadamu. Ucapkan wahai Ibnu Mas'ud, caranya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini. Maksudnya apa? Maksudnya itu Ibnu Mas'ud. Ya, di atasnya wali. Ya. Di atasnya apa susah ngomongnya. Sudah pasti masuk surga.
Ada stempel dari Rasulullah, dari Allah dan Rasul ini calon penghuni surga. Udah ulamanya sahabat. Bahkan kata Nabi, kalau kalian mau baca Quran, ghaddan tariyan kama unzil. Ya, kalau kalian pengen baca Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Banyak sekali deh keutamaan-keutamaan beliau disebutkan Rasulullah SAW. Sekali Ibnu Mas'ud aja nggak mau tuh buat salawat ini, ya, ratib ini, ratib itu, nggak mau. Padahal ini orang sudah ada stempel wali sorga, wali Allah SWT, sudah stempel, nggak mau, nggak berani. Nanya dulu ke Nabi, gimana Nabi? Nggak dia, aneh buat sendiri deh. Salawat Mas'udiyah. Mestinya kan, nggak berani dia tanya dulu ke Rasulullah SAW. Gimana caranya buat salawat dulu? Ya. Terus satu lagi, saya kasih hadis doa sebelum tidur. Doa ini kalau bisa jangan lupa kita baca sebelum tidur, sebelum mata merem. Ya, sebelum terlelap. Ya kan bacanya ada ayat kursi, kan ada 2 ayat penutup Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, jangan lupa yang terakhir kali kata Rasulullah SAW, baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, robatan ilaik, la malja' wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladzi anzalt wa bi nabiyyika alladzi arsalt. Siapa yang meninggal setelahnya, karena kan siapa tahu kita tidur nggak bangun-bangun lagi, tahu-tahu udah pindah alam aja, ya kan, bukan alam dunia lagi, alam baka sudah. Banyak kan, banyak orang tidur tahu-tahu sudah pindah alam. Nah, kata Rasulullah, siapa yang meninggal terakhir kali baca itu, maka dia meninggal di atas fitrah. Nah, ada sahabat dia hafalin itu. Dia hafalin, kemudian dia baca. Dia baca. Itu kan versinya Rasulullah mungkin yang diajari oleh malaikat Jibril. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, robatan ilaik, la malja'a wa la manja minka ilaik, amantu bi kitabika alladzi anzalt wa bi nabiyyika alladzi arsalt. Ini sahabat nggak sengaja ganti. Semestinya wa bi nabiyyika alladzi anzalt wa bi nabiyyika alladzi arsalt, dia ganti wa bi rasulikal ladzi arsalt. Aku beriman, amantu bi kitabika allazi anzalt. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan ya Allah, sebagaimana aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Wa bi nabiyyika allazi arsalt. Versinya Rasulullah, wa bi nabiyyika allazi arsalt. Ini sahabat loh. Ya, walinya para wali. Ini baca wa bi rasulikal ladzi arsalt. Aku beriman kepada Rasul yang kau utus. Kalau dipikir-pikir, bagusan mana, Rasul apa Nabi? Rasul. Kata ulama, setiap Rasul pasti Nabi. Belum tentu setiap Nabi Rasul. Ya kan? Ada Nabi yang Rasul, ya. Ada Nabi yang Rasul. Ya, ada nabi yang tapi ada yang nabi aja. Ya, tapi ada nabi yang derajatnya rasul. Makanya kata ulama setiap rasul pasti nabi, belum tentu nabi itu rasul. Nah, di sini sahabat baca wa bi rasulikal, aku beriman kepada rasul yang kau utus. Kata Nabi. Ya. Yang benar wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Ya. Cuman ngerubah dari Nabi Rasulullah nggak boleh, jangan. Versi yang diajarin Allah itu Nabi. Kenapa? Ya aneh dapatnya segitu dari Allah. Wa bi nabiyyika allazi arsal. Jangan dirubah gitu. Kalau dipikir bagusan Rasul dong ya Nabi.
Rasul kan lebih tinggi derajatnya dari Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Apa salahnya? Lebih lengkap lagi. Ya kan? Pakai apa? Iya, akal selintas. Ya. Tapi Rasulullah SAW, enggak kayak gitu dong. Kayak gitu aja. Jangan ditambah-tambahin. Coba lihat. Cuman sekedar merubah kata Nabi, Rasul nggak mau gitu. Apalagi dari awal sampai akhir dirubah. Hasil gubahan. Rekayasa industri. Ya kan? Rekayasa teknologi nggak apa-apa. Industri direkayasa, teknologi direkayasa. Tapi zikir, ibadah jangan direkayasa. Ya, Nabi enggak. Ana dapatnya Nabi ikal ladzi arsal. Ya. Mau protes sama Allah. Allah yang turun kan kayak gitu versinya. Satu lagi. Para sahabat itu kan ngapal Quran kan langsung dari Rasulullah. Ya kan? Sehingga mereka tulis zaman dulu tuh tidak ada dalam Al-Quran satu mushaf, nggak ada. Ada yang tulis di di tulang, ada yang di pelepah pohon, ada yang di pelepah korma, ada yang di daun korma, di daun macam-macam pokoknya ada. Ada yang di kain, dikumpul. Jadilah para sahabat itu sepakat. Setiap awal surat pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap awal surat pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat. Surat apa? Taubah. Nggak ada dari Al-Anfal langsung bara'atun minallah dan seterusnya. Ya, tidak ada bismillah. Baru setelah itu ada lagi ya. Ya, setelah At-Taubah Yunus ada bismillahnya. Terus setelahnya bismillah sampai An-Nas ada bismillah. Terus kalau mau balik lagi ke Al-Fatihah bismillah lagi, ya kan? Ya. Nah, para sahabat sepakat ya di awal At-Taubah nggak dikasih Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Kalau dipikir-pikir, apa salahnya tambahin aja Bismillah biar matching, iya kan? Biar enak dah semuanya. Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim, selesai Al-Baqarah, Ali Imran Bismillahirrahmanirrahim lagi, selesai Ali Imran Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya kan? Tapi kenapa taubah? Karena yang namanya wahyu itu dari Allah, ya. Artinya, kalau pikir-pikir lah, biar enak matching kasih aja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani karena versi datangnya dari Allah ke malaikat Jibril, seperti itu. Ya. Nah, jadikanlah yang lain juga seperti itu. Makanya sahabat tadi mau ngerubah Rasul jadi Nabi disalahin. Nabi jadi Rasul disalahin kata Rasulullah SAW. Wabi Nabi kata Rasul. Nah, ya, lihat. Hati-hatinya Rasul. Masa Rasulullah aja hati-hati? Sahabat aja hati-hati? Kok orang belakangan sesuka-suka hidungnya? Kalau sesuka-suka udalnya kan kasar. Sesuka-suka hidungnya. Ya. Jadi ikuti saja. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ikutin aja deh. Kenapa harus rekayasa? Kalau kamu ikutin aja, selamat kamu, kata Ibnu Mas'ud. Makanya tadi ngelihat orang yang, tadi kan, kalau pakai akal, logika, ini selalu aja. Kalau dipakai, daripada mereka luntang-lantung, pemuda-pemuda ini nggak jelas, main apa, genjreng-genjreng, main musik, atau mungkin mereka nggak jelas. Jadi ada orang punya inisiatif, kumpulin aja di masjid agungnya Kufah itu, Masjid Bani Hanifah, kumpulin aja, buat kelompok-kelompok, dipimpin satu orang untuk zikir berjamaah. Ya, baik-baik aja dong. Apa kata Ibnu Mas'ud bilang, betapa cepet banget kalian ini ciloko, cepet banget kalian celaka. Cepat banget kalian binasa. Halakatakum. Betapa cepat kebinasaan kalian. Kurang ajar Ibnu Mas'ud. Masa orang berzikir berjamaah dibilang binasa? Dasar Wahabi. Ya kan? Coba dilihat. Jadi kalau dengan ilmu,
Kenapa sih nggak mau hati-hati? Lihat hati-hati dong. Satu dirubah dari itu aja nggak boleh, apalagi totalitas gitu. Ya ini, makanya kata para sahabat, banyak sekali sahabat-sahabat yang menganjur untuk ikutin aja deh. Cukup katanya. Ikutin aja, cukup. Kata Ibnu Mas'ud dan para sahabat-sahabat yang lain. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan penjagaan dan taufik kepada Ustadz dan kepada segenap kaum muslimin. Amin. Apakah sunnah yang apa itu sunnah yang beberapa kali Ustadz sebutkan Al-Quran dan sunnah? Ya. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. As-sunnah itu jalan hidup. Ya. Jalan hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu perlu penjabaran dari sunnah. Itu tidak mungkin bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran tidak ada rincian detail itu sholat seperti apa. Allah cuma perintahkan sholat, ya kan? Tapi ada nggak takbiratul ihram di dalam Al-Quran? Ada tidak bacaan Al-Fatihah? Kalau bacaan Al-Fatihah atau doa istiftah, bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, ya, kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, nggak ada. Boleh dibuka dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak ada seperti itu. Dari mana taunya? Dari sunnah Rasulullah SAW. Dari tuntunan Nabi. Jadi sunnah di sini tuntunan Nabi Muhammad SAW yang menjabarkan, merinci Al-Quran. Wudu, ya, wudu Allah sebutkan. Wudu itu tangan, ya, apa namanya? Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Pertama kali faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, muka, ya kan? Di dalam sunnah muka itu ada rinciannya. Oh ternyata cuci tangan dulu 3 kali. Kemudian apa? Kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung 3 kali. Baru muka. Ada nggak keterangan di dalam Al-Quran kumur-kumur? Nggak ada. Dari mana? Dari sunnah Rasulullah SAW. Dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian zakat. Iya, zakat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah, zakatilah apa hasil usaha yang kalian lakukan dan yang kami keluarkan dari bumi. Nah, di sini ada ulama mengatakan namanya zakat perdagangan, zakat usaha. Ada nggak keterangan dalam Al-Quran itu 2,5%? 2,5% gitu? Nggak ada. Dari mana dapatnya? Dari sunnah Rasulullah SAW. Tuntunan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebutkan dari bumi. Dari bumi. Di dalam Al-Quran, kalau zakat pertanian atau zakat perkebunan, itu 1/10. Ya. Atau 1/5. Ya, 1/10. 1/20. 1/10 atau 1/20. Nggak ada itu keterangannya dari Al-Quran, tidak ada. Keterangannya dari mana? Dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Haji juga. Haji, suruh haji, tapi detailnya kemana-kemana itu tidak ada keterangan seperti itu. Lempar jumroh berapa kali, ini nggak ada detailnya. Semuanya dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan Al-Quran ahwat ila sunnah minas sunnah Al-Quran. Al-Quran itu lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Karena penjabarannya semuanya dari sunnah. Makanya ulama katakan Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Makanya
bukan seorang yang muslim ketika dia mengatakan saya cukup Al-Quran, saya tidak percaya sunnah. Berarti dia bukan muslim. Ya, ajaran lain itu, bukan muslim. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk ikuti Rasulullah. Ya kan? Ketika kita mengikuti Rasulullah, artinya kita ikut sunnah. Ya, Al-Quran mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawakan oleh Rasul, terimalah. Ya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Makanya ada orang yang protes kepada Ibnu Mas'ud, yang tadi Ibnu Mas'ud, Wahabi dia. Ini katanya, aku sudah baca Al-Quran bolak-balik, Ibnu Mas'ud, nggak ada itu larangan mentato alis, nggak ada. Ya, cukur alis, nggak ada. Kamu suka ngada-ngada nih, aliran keras kamu nih, nggak ada. Bener kamu udah baca Quran bener? Iya, ada bolak-balik khatam, nggak ada larangan dari Allah mencukur alis kemudian dikasih tato. Ya. Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasul lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Pernah baca ini? Oh iya, nah hafal ini. Ya, Rasulullah SAW melaknat orang yang mencukur alis, mentato alis, mentato, ya, ini, dan yang minta ditato. Ada laknat dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Ya itu sunnah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Quran sunnah. Sunnah itu tuntunan Rasulullah SAW, penjabaran dari Rasulullah SAW, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun larangan-larangan. Seperti itu. Bagaimana sikap kita dengan fenomena di masyarakat apabila menginginkan sesuatu seperti apa nih, modal ya? Apa? Mobil, rumah, diucapin salawatin dulu. Menginginkan sesuatu. Maksudnya apa? Oh, kurang paham saya. Maksudnya gimana? Enggak nyambung. Tidak nyambung. Kalau pengen dapat mobil, ya kerja, doa sama Allah SWT, ya kan? Tapi tidak ada secara spesifik bentuknya salawat. Tapi kalau mau doain bisa juga. Misalnya gini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Falaula iddakhalta jannata faqulta masya Allah la quwwata illa billah." Nah, jadi ada pesan. Jadi kan di dalam surah Al-Kahfi itu, ya, ada dua orang teman dialog yang punya kebun, ya kan? Tiba-tiba satunya kebunnya apa namanya hangus, musnah. Nah, itu ada pesan. Semestinya kamu itu kalau datang, ya, lihat kebun kamu, ucapin masya Allah, la quwwata illa billah, tiada daya, ya masya Allah, segala ini semuanya dengan kehendak Allah, tidak mungkin terwujud tanpa kehendak Allah, dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan dan terhindar daripada kemudaratan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini baca ini, masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian kata ulama, ada hadisnya, fal yubarrik, kata Rasulullah, doakan supaya diberkahi Allah. Nah, itu ada. Jadi baca barakallahu fiik,
atau barakallahu fihim, barakallahu fik, atau barakallahu fik, itu boleh. Didoakan supaya dia mendapatkan berkah. Kenapa? Karena kata Nabi, al-ainu haq. Nah ini, ain, mata itu ada. Jadi Allah punya kuasa dengan sebab ain yang tadinya orangnya sehat, kita lupa doain berkah gara-gara mata itu ada dua, mata hasad, iri dengki. Mata iri dengki ini bisa merubah yang tadinya bagus jadi jelek, yang tadinya selamat jadi cacat, yang tadinya fine-fine aja jadi masalah. Ya, kalau bahasa Arabnya ain. Saya punya teman orang Inggris, nama dia orang Inggris bilang red eyes. Red eyes. Jadi dia punya teman baru beli mobil Cadillac yang paling baru, belum lama keluar dari itu langsung mogok, nggak tahu sebabnya apa. Nah, orang Inggris bilang red eyes itu ada mata yang iri, dengki, atau tidak mesti iri dan dengki. Ya, tidak mesti iri dan dengki, tapi kagum. Kagum, terpesona. Wah, keren gitu. Nah, ini sama aja. Jadi ada anak sehat segala macam, itu jangan apa namanya? Jangan sembarangan diumbar, diperlihatkan, dapat mobil baru ditonton-tontonin, tahu mobil tabrakan aja. Anak sehat oleh dipajang-pajang, tahu anaknya sudah beruntusan aja, ya kan? Nah ini kata itu ada pesan Rasulullah SAW. Ya, istainu ala qada'i ajikum bil kitman fa inna kulli dinimatin mahsud. Jadi kata Rasulullah, tidak semua itu kita umbar. Apa yang kita punya, mobil, apa segala macam-macam, kecerdasan, terus perhiasan itu diperlihatkan. Kenapa? Karena setiap yang punya nikmat ada yang hasad. Nah, yang hasad itu bukan cuma manusia, tapi jin juga. Nah, ketika kita umbar-umbar, apa kepentingannya? Tahu-tahu sudah hilang, tahu-tahu sudah rusak, tahu-tahu sudah... Nah ini, anjuran untuk apa tadi? Baca Masya Allah, la quwata illa billah, barakallahu fiik, seperti itu. Ya. Bolehkah beribadah dengan mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab? Boleh saja. Iya, boleh saja. Maksudnya boleh saja. Ulama menyebutkan dalam kitab beragama, itu ada, jadi kalau zaman dulu sebelum Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu dilahirkan, para sahabat itu datang lihat Rasulullah SAW, tanya ilmunya seperti apa. Nah, semakin lama kan semakin bersusah orang ini dalam mempraktekkan ibadah dan muamalah. Ada zaman itu dulu ada madrasah-madrasahnya. Jadi semacam perkumpulan ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, Abu Hanifah atau Imam Malik atau apa. Udah diajar menurut Imam Malik, dia belajar menurut versi Imam Malik. Ya. Belajar menurut versi Imam Malik. Ya apa yang disampaikan Imam Malik? Ya, Imam Malik sampaikan dari Al-Quran, Sunnah, demikian juga imam-imam yang lain. Ya, tapi tentu saja masing-masing imam itu tidak mengajarkan untuk pokoknya kamu jangan beribadah kecuali pakai mazhab Syafi'i. Nggak ada seperti itu. Tidak ada keterangan seperti itu. Imam-imam semuanya, makanya kita lihat ulama-ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah yang datang belakangan, seperti misalnya Ibn Rajab Hambali, ya Ibnu Qayyim Hambali, Imam Nawawi Syafi'i, Ibnu Abdul Bar Maliki. Nah, kita lihat mereka seringkali ternyata dalam beberapa kejadian dan beberapa kasus itu tidak harus mengikuti semua apa yang diajarkan imam-imam mereka. Menurut mereka itu yang benar, mereka ikuti. Walaupun ternyata bertentangan dengan mazhab imam mereka. Yang tidak boleh itu taklid buta. Ya, taklid buta yang tidak boleh. Tapi kalau kita bermazhab, bermetode, belajar dengan metode
Syafi'i, Hambali dan sebagainya, itu tidaklah masalah. Yang masalah itu taklid buta. Ya, taklid buta itu membebek, pasang kacamata kuda gitu. Nah, ini tidak melihat ke kiri dan ke kanan, pokoknya ini aja. Nah, ini tidak dibenarkan. Baik, sudah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.